Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Muhammad Sal, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data atau kualifikasi data dan tipe data logika. Saya sudah merangkum semuanya di Visual Studio Code. Jadi mari kita langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama ada tipe data atau kualifikasi data. Yang pertama ada integral. Integral adalah data angka atau nomor bulat seperti 1, 2, atau 3. Yang kedua ada float. Float menyimpan data angka desimal seperti 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Double menyimpan satu data angka. Dia hanya bisa menyimpan satu data angka dan tidak bisa menyimpan 2 ataupun 3. Dan yang kemudian ada string. String bisa menyimpan tipe huruf dan angka. String bisa ditandakan dengan adanya tanda kutip di antara data tersebut, dan output yang akan dikeluarkan berbentuk teks. Dan selanjutnya ada cara menyimpan satu data huruf seperti A, B, atau C, atau D, atau dan seterusnya. Yang selanjutnya ada boolean. Boolean menyimpan dua data, hanya dua data, yaitu true atau false, yaitu benar atau salah. Dan yang selanjutnya ada array. Array itu bisa menyimpan banyak data dan setiap data memiliki alamat tersendiri. Oke, seperti misalkan ada Jakarta, Solo, dan Surabaya. Dan itu menyimpan banyak data seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya. Dan alamat Jakarta ada di posisi 0, alamat Solo ada di posisi 1, dan alamat Surabaya ada di posisi 2. Semuanya dimulai dari angka 0. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data logika. Tipe data logika itu ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Yang sudah saya pelajari. AND itu untuk dan, OR itu atau, NOT itu adalah bukan. Dan di sini saya sudah membuat sedikit rangkuman dari apa yang sudah saya pelajari dari tipe data itu tersebut. Oke. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan variabel. Variabel adalah suatu data yang bisa kita ubah sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Oke, jadi variabel X adalah true, variabel Y adalah false. Dan dokumen write yang ingin kita tampilkan adalah X dan Y dan X. Dan output yang keluar akan false. Kenapa? Karena operator logika dan menghasilkan nilai true jika semua operandinya adalah true. Jadi, jika di sini kita tulis Y dan Y dan Y, maka yang keluar akan jika di sini kita tulis X dan X dan X, maka output yang keluar akan true. Disebabkan karena jika semua operandinya adalah true, maka hasil yang dikeluarkan akan true. Akan tapi jika ada satu nilai yang false, maka nilai data yang keluar adalah false. Dikarenakan di tengah-tengahnya ada false. Tidak peduli ada beberapa banyak yang true, jika satu false, maka akan false. Yang kedua, di sini ada variabel X sama dengan true, variabel Y sama dengan false. Dokumen write X atau Y atau Y. Operator logika OR atau itu bisa kita tulis dengan tanda seperti ini. Ini bukan I atau L. Anda bisa mencarinya di keyboard, biasanya ada di atas tombol enter. Dengan menekan shift dan menekan tombol tersebut. Jadi operator logika OR menghasilkan nilai true jika salah satu atau lebih operandinya adalah true, dan menghasilkan nilai false jika semua operandinya adalah false. Tipe data logika OR atau itu kebalikan dari dan N ini. Jadi jika X atau Y, maka yang keluar akan true karena X adalah true. Dan jika kita tulis Y atau Y, maka yang keluar adalah false
dikarenakan semuanya adalah false. Akan tapi jika kita mengubah satu X, tidak peduli berapa banyak yang true, jika tidak peduli berapa banyak false, maka hasil yang dikeluarkan akan true. Disebabkan ada satu true di sini. Itu adalah operator logika OR. Dan yang ketiga adalah operator logika not atau penolakan, tidak atau bukan. Jadi, jika variabel X adalah true, dokumen write tanda seru X. Output yang keluar akan false karena not dari true adalah false. Jadi kebalikan dari kebalikan atau not dari true adalah false. Seperti yang kita telah jelaskan di tipe data boolean, yaitu hanya ada true atau false. Operator logika not mengubah nilai operandi menjadi kebalikannya. Jika operandi awalnya true, maka not akan menghasilkan false dan sebaliknya. Jika operandi awalnya adalah false, maka not akan menghasilkan true. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena waktu yang mepet, mungkin saya akan memberikan contohnya di lain waktu. Sekian dari saya, Muhammad Sahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.